Cara Jurgen Klopp memperlakukan para bintang muda dan pemain lulusan Akademi Liverpool berbeda jauh dengan pelatih lainnya yang kerap jarang memberikan waktu bermain dan hanya diturunkan di pertandingan-pertandingan tak penting. Di Liverpool, semua pemain memiliki hak dan kesempatan yang sama. Tidak ada kata pemain senior lebih mendapatkan perlakuan istimewa. Justru kini Liverpool berhasil membuktikan betapa meratanya kekuatan mereka di setiap posisi saat mengalahkan Chelsea dan meraih trofi Carabao Cup ke-10 mereka. Ini adalah Liverpool, dan begitu pemain mengenakan jersey merah keramat tersebut, tidak peduli seberapa cantik nomor punggung mereka, semua pemain tahu persis apa yang diharapkan dari mereka. Sebuah tanggung jawab yang tidak ringan. Dan dalam situasi di mana badai cedera menimpa 11 pemain skuad utama Jurgen Klopp, dan mau tak mau harus mengandalkan para pemain mudanya, ditambah penyelamatan yang luar biasa dari Kaumihin Kelleher, semua tampak sangat wajar jika Liverpool keluar sebagai pemenang dalam pertandingan final melawan Chelsea. Padahal Chelsea memiliki lebih banyak peluang di laga itu dan memiliki tim yang berisikan pemain yang bandrolnya jauh lebih mahal. Tetapi skuad Pochettino kewalahan dan berakhir dengan kekalahan melawan skuad Liverpool yang dipenuhi pemain jebolan akademi, pemain muda dari Melwood, dan pemain veteran yang mungkin dianggap sudah turun performanya. Mungkin saat Jurgen Klopp mengakhiri masa jabatannya sebagai manajer Liverpool, ini akan menjadi bukti nyata dari karyanya. Sebuah mesin di mana kemenangan telah menjadi bagian dari Liverpool, sehingga komponennya sebagian besar dapat saling berinteraksi. Bahkan ketika komponen cadangannya adalah pemain-pemain muda yang baru-baru ini menjadi bagian dari tim utama. Tentu saja ada yang mengatakan bahwa Jurgen Klopp sudah kehabisan pilihan gara-gara badai cedera dan mau tak mau terpaksa menggunakan pemain mudanya yang kurang pengalaman. Tetapi secara logika, sebenarnya Liverpool tidak benar-benar harus menang di final Carabao Cup ini. Karena Liverpool tentunya lebih memikirkan bagaimana agar bisa menang di pertandingan Liga melawan Manchester City dan Everton dalam sebulan ke depan. Chelsea adalah tim yang justru lebih butuh kemenangan di final Carabao Cup, karena ini satu-satunya peluang mereka untuk mendapatkan trofi musim ini. Sementara Liverpool, selain Carabao Cup, The Reds masih bersaing di Piala FA, Liga Eropa, dan masih memimpin klasemen Liga Inggris bersaing dengan Arsenal dan Manchester City untuk perebutan gelar juara. Jika ini merupakan pertandingan yang benar-benar monumental bagi Liverpool, tentu bukanlah trofi keempat terbesar yang mereka paksakan untuk wajib menang. Dan jika ini sangat penting bagi Liverpool, sudah pasti yang diturunkan oleh Jurgen Klopp adalah Mohamed Salah dan Darwin Núñez, dan bahkan Andrew Robertson dan Alexis McAllister yang sebenarnya juga bisa masuk di waktu tambahan. Tapi mempercayakan semuanya pada pemain muda memang bukanlah hal yang gampang. Pilihan antara menurunkan produk akademi pada 10 menit di akhir pertandingan Liga atau langsung lempar saja mereka semua sejak awal final di Wembley jelas jadi pilihan sulit dan harus memikirkan prioritas utama tim. Ada banyak pelatih lain yang menyembunyikan bakat muda terbaik mereka, menurunkan mereka dengan menit berintensitas rendah dan di laga tak penting, seakan seperti mengatur mereka untuk gagal. Jurgen Klopp berbeda. Ia tidak hanya membawa mereka ikut dalam rombongan tim saja, tapi juga memberikan kunci kepercayaan kepada mereka. Dan pada akhirnya, kita bisa melihat Connor Bradley, bek kanan berusia 20 tahun, dengan 302 menit bermain di sepak bola Liga Premier. Bradley juga telah menjadi starter untuk menggantikan peran Trent Alexander-Arnold. Ia mendorong maju dan merengsek masuk ke dalam dengan cara yang mirip dengan pendahulunya yang juga mentornya itu. Cedera di paruh pertama yang menimpa Ryan Gravenberch yang masih berusia 21 tahun memaksa Harvey Elliott yang usianya juga 20 tahun untuk berpindah ke sisi dalam. Dan Bradley menggantikan peran sayap kanan yang dulu ia mainkan sebagai pemain cilik di Dunjanon. Bradley berbadan pendek, tetapi ia bermain seperti orang yang jauh lebih pendek lagi. Gerakan kaki cepat, ceper alias pusat gravitasi rendah, dan secara naluriah mempersiapkan diri untuk kontak dengan lawan. Raheem Sterling pun tidak menunjukkan minat sedikitpun untuk menghadapinya di sisi kanan lapangan dan membuat sebagian besar permainan Bradley adalah 1 lawan 1 melawan Ben Chilwell. Dan bocah Liverpool ini sering memenangkan bola tinggi di lapangan dan mengecoh bek timnas Inggris itu hingga keduanya mendapat kartu kuning karena terlibat perselisihan. Setelah dia meninggalkan lapangan pada menit ke-71 dengan sedikit ngos-ngosan, datanglah Bobby Clark.
pemain berusia 19 tahun yang mengatur segala sesuatu di tengah lapangan. Ia memenangkan tendangan sudut yang akhirnya menghasilkan gol penentu kemenangan Liverpool. Selanjutnya, datanglah James McConnell, pemain yang masih berusia 19 tahun. Ia terampil dan tetap sibuk di pertahanan lawan. Lalu ada penyerang berusia 18 tahun Jadon Danns yang hampir mencetak gol pada menit ke-94 dengan sundulannya. Di paruh kedua waktu tambahan, datanglah pemain yang relatif berpengalaman di usia 21 tahun, yaitu bek tengah Jarell Quansah. Total ada 6 pemain akademi, 6 pemain yang belum lahir saat Sheila on 7 merilis album pertama mereka di tahun 2001. Dan tentu saja, Jurgen Klopp bukanlah satu-satunya arsitek dari strategi ini. Sama seperti dia bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas skuad yang habis terkuras yang diwariskannya kepada Thomas Tuchel ketika dia meninggalkan Borussia Dortmund pada tahun 2015. Dibutuhkan seluruh manajemen klub untuk membesarkan seorang pemain sepak bola, mulai dari para pencari bakat, hingga sosok yang melakukan perekrutan, hingga para pelatih yang menyiapkan semua pemain muda ini. Tetapi budaya Liverpool yang memungkinkan mereka bermain tanpa rasa takut, memberi mereka kesempatan besar dan keyakinan untuk memenangkan semuanya. Para bintang muda Liverpool adalah warisan sejati Jurgen Klopp. Sejak dia mengumumkan kepergiannya sebulan yang lalu, banyak pembicaraan berkisar pada kenangan dan warisan Klopp. Tetapi di Wembley, kemenangan ini adalah pengingat bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.